لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tentang kesepakatan ulama akan haramnya muslim menyerupakan diri dengan orang kafir atau musyrik atau jahiliyah atau tradisi jahiliyah. Dan di pembahasan kali ini kita mulai dari pembahasan sisi kedua atau alasan kedua tentang adanya ijma', yaitu adanya kesepakatan dan konsensus ulama mengenai hal ini, yaitu mengenai akan adanya persyaratan tentang keislaman kita untuk tidak mengikuti orang-orang kafir dari kekhususan-kekhususan yang ada pada mereka, baik itu dari segi akidah, dari segi muamalah, dari segi tradisi, dari segi cara bicara dan pakaian dan semisalnya yang mengidentikkan dengan orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, "Anna hadhihi al-qa'idata qad amara biha ghair wahidin min as-sahabati wat-tabi'in fi awqatin mutafarriqah wa qadaya muta'addidah wa intasharat wa lam yunkirha munkirun." Kaidah ini diperintahkan bukan hanya oleh seorang sahabat dan tabi'in di waktu yang berlainan. Dalam kasus, jadi bukan hanya oleh seorang sahabat dan tabi'in yang menetapkannya. Di waktu berlainan mereka meneruskan masalah kaidah akan, yaitu tidak bolehnya kita menyerupai orang-orang kafir dan musyrik dan jahiliyah. Juga dalam berbagai kasus beragam dan terpisah, dan tidak ada yang mengingkari akan larangan menyerupai orang-orang kafir di zaman salaf dahulu dan di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka dikatakan Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan suatu riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa'an Qais bin Abi Hazim, diriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu As-Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas. Abu Bakar As-Siddiq menemui seorang wanita dari Ahmas, wanita dari Ahmas. Dalam redaksi lain dari Ahmar, dan Ahmas ini adalah suatu kabilah dari Quraisy atau disebut juga kabilah dari Bujailah. Ada seorang perempuan dari suatu kabilah di Quraisy yang ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yuqalu laha Zainab, perempuan ini bernama Zainab. Dan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya beliau atau perempuan ini adalah Zainab binti Al-Muhajir. Zainab binti Al-Muhajir. Dan Ibnu Mandah menyebutkan bahwasanya Zainab binti Al-Muhajir ini mendapatkan eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernah bertemu, katanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga
wallahu alam mungkin Zainab binti Al-Muhajir ini adalah salah satu dari seorang sahabat. Ya. Nah, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Zainab binti Al-Muhajir. Fara'aha la tatakallam. Abu Bakar melihat Zainab binti Al-Muhajir ini enggak ngomong-ngomong. Enggak ngomong apa, enggak mengeluarkan suara apapun, enggak berbicara apapun. Faqal, maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma laha la tatakallam?" Ada apa dengan perempuan ini, dia enggak mau ngomong? Maka para sahabat lainnya berkata, qalu hajjat musmitatan. Hajjat musmitatan. Itu perempuan ini berhaji tapi dengan kondisi musmitah. Musmitah itu diam, bisu, dengan kondisi diam. Jadi as-samt itu maknanya adalah diam. Ya. Jadi as-samt di sini, samt itu diam, tanpa bicara sedikit pun. Ya. Maka diketahuilah sekarang perempuan ini dia haji tapi dengan menyengaja untuk tidak berbicara sama sekali ketika lagi haji. Faqala laha, maka Abu Bakar pun berkata kepada Zainab binti Al-Muhajir ini, "Takallami fa inna hadha la yahil." Wahai perempuan, takallami yaitu speak up, berbicaralah, speak, berbicaralah. Fa inna hadza la yahil, sesungguhnya ini tidak halal. Sesungguhnya ini tidak halal. Hadza min amalil jahiliyah. Ini termasuk amalan di masa jahiliyah dulu. Ya. Kita lihat di sini Zainab binti Al-Muhajir melakukan ibadah yang sangat agung. Di antara ibadah agungnya itu rukun kelima dari rukun Islam. Sekarang Abu Bakar bukan mempermasalahkan ibadah hajinya, tapi beliau mempermasalahkan adanya karakter tambahan dalam ibadah haji yang tidak pernah ada syariatnya dalam Islam, yaitu haji dengan cara diam. Ini bukan termasuk amalan Islam dan ini amalan jahiliyah. Ya. Fatakallamat, maka dia pun kemudian si Zainab bin Al-Muhajir ini berbicara. Baru berbicara dengan mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Ya. Jadi langsung, berani banget nih. Ini saya, negur saya dan nyuruh saya untuk berbicara dan menyatakan inilah amalan jahiliyah. Siapa kamu? Maka berkata Abu Bakar, "Umrun minnal muhajirin." Saya adalah seorang pria dari kalangan muhajirin. Ya. Jadi enggak langsung anak Abu Bakar, enggak ngomong gitu. Enggak ngomong gitu. Ya. Adalah seorang pria dari kalangan muhajirin. Dan ini Nabi SAW telah wafat. Nabi SAW telah wafat. Jadi di masa kekhalifahan beliau, ini presiden. Ya. Siapa antum? Donald Trump? Enggak. Tanpa orang juga enggak perlu nanya siapa antum, kalau muka dia mah udah tahu semua orang ya. Siapa anta? Diman anta? Ana Umrun min muhajirin. Saya adalah seorang pria dari kalangan muhajirin gitu. Jadi bukan penduduk asli Madinah tadinya, saya dari Mekah. Padahal ini presidennya gitu loh. Qalat ayul muhajirin. Ya, muhajirin yang mana nih? Karena muhajirin banyak. Yang dulu di Mekah ada kalangan Quraisy, ada yang lainnya. Sementara Zainab binti Al-Muhajir ini termasuk dari anak cucu keturunan kabilah Quraisy. Maka kemudian kata Abu Bakar, "Ana min Quraisy." Saya termasuk orang dari kabilah Quraisy. Qalat, maka perempuan itu tanya lagi, "Min ayyi Quraisyin?" Quraisy yang mana nih? Karena Quraisy nanti ada banyak cabang. Arab kan gitu jemaah. Kalau kita lihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita Arab Indo ya. Itu kalau antum lihat ada misalnya Al-Katiri misalnya. Itu nanti ada cabang-cabangnya tuh. Marganya nanti ada cabang-cabangnya. Ya. Dari Quraisy yang mana gitu. Karena orang-orang Arab nanya kayak gini biasa.
Sehingga dan memang tradisi orang Arab bahkan sampai sekarang, abah ente siapa? Kabilah ente apa? Atau bahasa sekarang itu fam ente siapa? Fam itu bukan mulut artinya, family, yaitu rootnya apa? Akarnya dari mana? Nenek moyangnya. Itu nanti guys. Ada ba'bud misalnya. Nah, ba'bud yang mana nih? Cabang mana nih? Gitu. Nanti ada disebutkan. Akhirnya ketahuan, oh anaknya anak ini nih, anak ini. Gampang ketahuan kalau Arab mah gitu. Karena mereka itu untuk urus nasab sangat diagungkan gitu. Sampai perempuan ini nanya, min ayyu Quraisy? Quraisy yang mana? Maka kata Abu Bakar, innaki Saul. You ask too much gitu. Kamu tuh Saul, yaitu suka nanya, banyak nanya. Ya. Banyak nanya kamu ya gitu. Maka akhirnya Abu Bakar pun malas kan dengan banyaknya interview seperti itu. Maka langsung aja Abu Bakar dengan cutting edge langsung, ana Abu Bakar. Saya adalah Abu Bakar. Wah, Pak Presiden nih gitu. Kemudian kata perempuan itu Zainab binti Al-Muhajir, ma baqa'una ala hadzal amri as-salih alladhi jaa Allah bihi ba'da al-jahiliyah. Maka kata beliau, kata Zainab binti Al-Muhajir, apa nasihat agar kita tetap langgeng di atas kesalehan, yaitu Islam. Di atas kesalehan yaitu Islam yang didatangkan Allah setelah tadinya ada kejahilan. Ya. Apa yang tersisa buat kita dari nasihat agar kita tetap terus berada di atas Islam yang benar, teguh. Maka kata Abu Bakar, baqa'ukum alaihi mastaqamat lakum a'immatukum. Itu nasihat agar kalian tetap langgeng di atas hal tersebut adalah selama pemimpin kalian berlaku lurus, istiqamah pemimpin kalian. Maka berkata lagi perempuan itu, wamal a'immah, pemimpin-pemimpin ini siapa nih? Maka kemudian kata Abu Bakar, ama kana liqaumiki ru'usu wa ashraf ya'murunahum fayuti'unahum. Bukankah wahai perempuan, wahai Zainab binti Al-Muhajir, bukankah di kaummu itu ada ru'us, yaitu para pemuka, dan ashraf, para pembesar, orang-orang mulia di kaummu, yang mereka itu memerintah kepada kaumnya dan mereka kaumnya itu mentaatinya? Ada kan itu? Maka kata Zainab, bala, iya ada. Kayak kita punya kepala suku gitu. Maka kemudian kata Abu Bakar, fahum ulaika 'alan nas. Mereka itulah pemimpin yang wajib untuk mengurus orang-orang dan wajib istiqamah. Ya, maka di sini kalau misalnya pemimpinnya istiqamah, maka insyaallah rakyatnya itu akan membaik insyaallah taala. Tapi bagaimanapun pemimpin cerminan dari rakyatnya juga, ya. Tadi pagi aja ada pertanyaan kok di antara ikhwan di kajian, ada pertanyaan, Ustaz. Sebagian muslim di USA dulu ketika election day itu memvoting Donald Trump untuk menggantikan Joe Biden. Nah sekarang beberapa keputusan dan ucapan-ucapan Donald Trump itu menyakiti hati kaum muslimin, terutama ketika yang diinginkan oleh Trump untuk mengimigrasikan orang-orang Gaza menuju ke Jordania dan juga ke Egypt, Mesir. Ya, dan kemudian ingin membangun real estate, ya, membangun perumahan yang mewah dan bagus, karena sekarang kan di Gaza itu tinggal puing-puing yang bertebaran di mana-mana, tidak layak mukim gitu. Nah, itu disetujui oleh Benjamin Netanyahu dari Israel, Perdana Menteri Israel. Ya, ada pertanyaan gitu loh. Lah terus gimana nih sebagai muslim yang voting dia untuk menjadi apa? Menjadi presiden. Gimana? Anda nggak tahu? Anda bilang Anda nggak tahu Pak. Anda, ya Allah alam, nggak tahu lah muslim yang voting itu, Allah alam. Tapi kenyataannya memang mayoritas dari voters di Amerika itu yang menginginkan dia untuk memimpin lagi, dan ini yang terjadi gitu loh. Ini yang terjadi. Ala kulli hal, ya. Ya sebagaimana pemimpin tersebut, cerminan sebenarnya rakyatnya kayak gimana gitu loh. Maka ketika Presiden USA ini mengatakan
We will make America great again. Kita akan membuat Amerika itu terangkat lagi, bagus lagi, keren lagi gitu. Ya rakyatnya banyak yang bersorak-sorai. Tapi mereka apakah melihat impact dari beberapa keputusan gitu loh. Soal pajak untuk China, pajak Meksiko, pajak Kanada, pajak untuk ini itu dan seterusnya. Banyak negara-negara yang memusuhi ya sekarang dari segi ekonomi. Dan ini menunjukkan karakter bagaimana bangsa itu sebenarnya gitu loh. Dan kemudian yang di Indonesia bagaimana government kita, pemerintah kita, ya itu cerminan umumnya kita. Kalau kita mau protes kenapa penguasa kita seperti ini seperti itu, coba lihat sendiri, take a look around, yaitu lihat sekitar. Ya seperti ini gitu loh. Kalau kita misalnya mengeluhkan banyaknya pajak, ya di jalan-jalan juga banyak pajak. Yaitu pajak apa? Pajak parkir Indomaret, pajak parkir ini, pajak Mister Cepek. Dulu Mister Cepek namanya, sekarang Mister 2000 Pak. Mobil Mister 5000 goceng. Ya karena ya udah mentalnya seperti ini. Maka Allah Ta'ala jadikan wakil rakyat sebagai representatif cerminan rakyat. Ya udah gitu. Nah, terus kita harus membenahi yang mana dulu gitu loh. Kita doakan semoga pemimpin kita amanah dan diberi hidayah itu. Kita hanya bisa doakan. Kalau mau nasihatin kita nggak sampai gitu loh. Semoga Allah berikan kesempatan tapi nggak susah sampai. Tapi kita untuk rakyat kita supaya apa? Supaya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun di surat As-Sajdah. Dan kami jadikan di kalangan Bani Israel. Kami jadikan minhum dari kalangan Bani Israel para imam. Yahduna bi amrina, yang mana para imam dari kalangan Bani Israel itu mereka yahduna bi amrina, yaitu mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat Allah. Jadi imam ini imam yang adil dan betul-betul benar gitu. Dari kalangan Bani Israel sendiri. Dari rahim mereka sendiri. Tapi kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, itu baru dikasih oleh Allah Ta'ala pemimpin yang seperti itu. Jadi berarti apa? Berarti ketika ada sebab ada musabab. Jadi sebabnya apa? Sebabnya sabar dan yakin. Lah kalau misalnya rakyatnya sabar dengan syariat Allah dan yakin ganjaran Allah setelah kita menunaikan syariat Allah, akan ada nanti gitu loh. Tapi kalau kita lihat banyak dari kita itu nggak bisa sabar dengan takdir Allah, nggak bisa sabar dengan syariat Allah, nggak bisa. Makanya belum. Semoga kelak insya Allah. Ini kalangan Bani Israel loh Pak. Ini kalangan Bani Israel. Allah Ta'ala kasih pemimpin yang saleh di kalangan mereka. Padahal kita tahu bagaimana histori Bani Israel di Al-Quran. Ya Bani Israel. Kadang disebut ya Ahlul Kitab. Banyak sekali catatan rapot merah Bani Israel. Di Al-Quran disebutkan aib-aib Bani Israel. Ya, terutama perjalanan mereka bersama Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka mencederai hati Nabi Musa, nabinya sendiri itu disakitin gitu loh. Nabinya sendiri disakitin. Yang Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika kecewa mungkin dengan keadaan kaum muslimin, ada kekecewaan, tapi kata Nabi Muhammad SAW, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah Ta'ala merahmati saudaraku dari kenabian, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya dia itu lebih sabar lagi gitu, karena melihat kaumnya yang seperti itu. Kalau kita ngelihat bagaimana sahabat Nabi sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang loyal kepada Nabi Muhammad SAW dan siap untuk royal. Loyal itu jelas wajib. Loyalitas ke Nabi Muhammad SAW, walaknya ke Nabi SAW, siap mereka para sahabat Nabi. Bani Israel kepada Nabi Musa loyal enggak? Ya enggak. Kalau kalian tuh melihat di sejarah, misalnya di surat Al-Maidah misalnya, ya ketika diajak perang, apa kata Bani Israel? Udah berkali-kali nego, Bani Israel menego Nabi Musa. Udah di sana kita nggak kuat. Itu ada orang besar hebat di sana, kami nggak bisa, kami nggak bakal masuk dari itu kecuali kalau misalnya orang-orang itu pergi dari daerah itu baru kami masuk. Ya. Atau mengatakan begini, idhab anta wa rabbuka faqatilah innaha huna qaidun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu
kemudian kalian berdua silakan berperang, kami duduk di sini aja ya, gitu. Ini ada umat kayak gini tuh loh, Bani Israel loh. Loyalitasnya itu sangat minim kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga ketika kisah di akhir surat Al-Baqarah, yaitu tentang Jalut versus Talut. Bagaimana ketika ketika Talut memimpin Bani Israel yang mereka tuh nggak terima punya pemimpin non Bani Israel, dari outsider, orang eksternal, orang luar, tapi jadi pemimpin. Hanya karena masalah minum di sungai aja mereka akhirnya nggak bisa loyal kepada pemimpin mereka. Adapun Nabi Muhammad SAW loyal itu para sahabat kepada beliau, kecuali orang-orang munafik. Terus royal, para sahabat tuh siap untuk royal kepada Nabi, memberikan apapun yang mereka bisa beri kepada Nabi SAW. Sampai di akhir-akhir perang di Madinah aja, Nabi yang sedang lagi susah-susahnya itu mau minjem uang, minjem duit sama siapa? Sama seorang Yahudi, Pak. Minjem duitnya sama seorang Yahudi. Kenapa gitu? Karena beliau tahu kalau beliau minjem duit sama sahabatnya, dipinjemin nggak sama sahabatnya? Bukan dipinjemin, dikasih, digelontorin duit. Itu saking masya Allah seorang, makanya ini pelajaran dai untuk umat itu jangan oportunis mentang-mentang punya jemaah banyak kemudian mengintip dompet jemaah dan terus kemudian menggelitik dan toel-toel kemudian ambil dan seterusnya, enggak lah. Ya begitu. Nabi Muhammad saking tahu sahabatnya itu royal semua, beliau sampai enggak mau minjem duit sama para sahabatnya karena itu bukan suatu kewibawaan ya ketika seolah-olah oportunis seperti itu. Adapun Nabi Musa, apakah kaumnya itu royal sama beliau? Kebalik, malah Nabi Musa yang memberikan apapun yang dia bisa beri kepada kaumnya. Ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati saudaraku yaitu Nabi Musa AS, karena dia itu betapa sabarnya menghadapi kaumnya yang seperti itu, tidak loyal, tidak royal. Nah sekarang kita ikhwan mau jadi apa nih? Kalau misalnya kita hanya bisa menggerutu tentang government, pemerintah begini begitu, capek sebenarnya. Udah benahin aja keluarga dan masyarakat yang suatu saat akan dari perut masyarakat ini tumbuh seorang yang insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya begitu. Tapi kemudian fa'akhbaru Abu Bakrin, maka Abu Bakar kemudian mengabarkan kepada Zainab binti Al-Muhajir anna as-samtal mutlaqa la yahil, bahwasanya diam mutlak itu tidak boleh. Diam mutlak itu completely silent gitu. Ya, secara komplit itu diam sehari-hari. Bisa juga dikenal di kita namanya puasa bisu. Ya, puasa bisu. Bisa juga dikenal di kita puasa bisu. Ya. Bahkan wa aqiba dzalika biqaulihi, dan menurutkan setelahnya dengan perkataan Abu Bakar apa? Hadza min amalil jahiliyah. Ini termasuk dari amalan kaum jahiliyah, qasidan bidzalika aiba hadzal amali wa dhammah. Maksudnya Abu Bakar menyebutkan ini amalan orang-orang jahiliyah dulu, maksudnya adalah untuk mencelakakan, bukan untuk mencelakakan, tapi untuk mengecam dan mencela perbuatan seperti itu, dikecam. Ya, itu enggak benar, ya. Itu amalan jahiliyah yang mana kalau disebut ini amalan orang-orang jahiliyah, maka ini amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir yang tidak ngerti agama. Orang kafir yang tidak ngerti agama. Walaupun Anda melakukan ini di haji, tapi ketika mengadopsi salah satu ritual dan amalan jahiliyah, maka ini memblending hak dan batil. Memblending hak dan batil. Dan ini la yahil, ini tidak boleh. Nah, puasa bisu, soal as-sumt al-mutlaq atau kita sebut sebagai puasa bisu, itu juga diperagakan dan diterapkan oleh sebagian orang-orang sufi. Ada namanya puasa bisu. Puasa bisu, puasa mutih, puasa ini, puasa itu. Ya. Artinya apa? Dalam beberapa hari misalnya puasa bisu. Enggak mau jaga lisan, jadi puasa bisu, diam. Tapi kalau kita melihat di surat Al-Imran, bagaimana kita integrasikan ini? Sejarahnya Nabi Zakaria yang sudah tua, belum punya anak, kemudian akhirnya ketika
dia dijadikan sebagai pengasuh Maryam. Maka kemudian akhirnya Nabi Zakaria itu minta sama Allah Ta'ala di dalam salatnya, minta supaya punya anak, padahal beliau usianya tua. Dan Allah Ta'ala kemudian wahyukan kepadanya bahwasanya dia akan punya anak namanya Yahya. Jadi Allah Ta'ala yang namakan, ya, di surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran kita lihat di sini kata Allah Azza wa Jalla, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun menyerunya, dan beliau Nabi Zakaria itu sedang apa? Sedang salat di mihrab, di masjid. Karena Nabi Zakaria itu adalah orang yang senantiasa berada di merahibkan diri gitu di apa? Di tempat ibadah. Di tempat ibadah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Bahwasanya Allah Ta'ala kata malaikat, bahwasanya Allah Ta'ala memberi kabar gembira padamu dengan kehadiran Yahya nanti. Yang dia akan menjadi nabi yang minas salih, ini kan menjadi nabi. Ini kan jawaban dari Allah melalui malaikat atas doa Nabi Zakaria, yaitu ketika Zakaria minta sama Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah, setelah melihat kekuasaan Allah yang terjadi pada Maryam ini yang kelak akan menjadi ibunya Nabi Isa. Karena Maryam ini dipelihara dan diasuh oleh Nabi Zakaria dan ditaruh di mihrab, yaitu di ruangan marbot gitu. Kalau sekarang, ya, dulu nggak ada marbot-marbotan. Ya. Nah, ditaruh di situ, dan Maryam ini perempuan. Dulu bapak ibu Maryam, bapaknya Maryam namanya Imran. Makanya ada surat namanya Al-Imran. Ibunya Maryam namanya Hannah. Makanya orang barat juga ada yang namanya Hannah. Itu dari ibunya Maryam. Termasuk semua ini Bani Israel semua nih. Maka kan dulu bapak ibunya yaitu Imran dan Hannah itu kan pengen bercita-cita punya anak laki-laki. Dan dulu prestige yang terbaik untuk seorang anak adalah ketika orang tuanya berhasil menjadikan anak itu ahli ibadah di masjid. Bahasa kita masjid, ya. Rumah ibadah gitu loh. Itu paling hebatnya anak itu yang menservis Allah Azza wa Jalla dengan berdekam di masjid. Gitu loh. Dan itu sampai sekarang sebenarnya ada pengadopsian itu di Nasrani. Ada pengadopsian hal kayak gitu di Nasrani. Yang sekarang kebidahan yang mereka lakukan jadi rahib, biarawati seperti itu. Tapi versi bid'ah kalau yang sekarang. Nah, kemudian karena ternyata Allah takdirkan kemudian yang dilahirkan bukan laki-laki, tidak sesuai dengan harapan Imran dan Hannah. Ya, Imran kalau nggak salah sudah wafat setelah itu dan kemudian melahirkan. Akhirnya Hannah lahiran. Qalat rabbi anna yakuna di Al-Imran di ayat sebelumnya tadi nadarnya keluarga Imran ini, nadarnya adalah anak ini supaya menjadi muharrar itu orang yang mendekam di masjid dan ngurusin masjid, itu muharrar namanya ketika itu. Namun falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah saya malah melahirkan perempuan, harapan saya laki-laki. Dulu nggak ada USG gitu loh. Ya dulu nggak ada USG. Kelihatan tuh bun, monasnya nggak ada kayak gitu dulu. Jadi nggak tahu dulu ya. Jadi tiba-tiba keluar apa? Ngebrojol perempuan. Maka disebutlah Maryam. Tapi kata Allah apa? Allahu a'lamu bima wada'at. Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang anak ini. Nanti ada hikmahnya yang Allah Ta'ala akan berikan. Karena anak ini perempuan, maka dia nggak bisa untuk menjadi kayak ketua DKM atau semisal itu, menjadi apa ya, muharrar, itu nggak bisa. Tapi ya karena udah punya cita-cita supaya anaknya betul-betul mendekatkan diri pada Allah di rumah ibadah, maka dititipkanlah ke pamannya, yaitu siapa? Zakaria ini. Ya, ke pamannya itu Zakaria. Dan Nabi Zakaria alaihissalam itu pembesar di masjid gitu loh, pembesar rumah ibadah ketika itu. Maka dititipkanlah di mihrab ketika itu adalah ruangan di samping tempat khutbah seperti di sampingnya.
Disitulah Maryam tinggal alaihissalam. Dan di situ Nabi Zakaria selalu memberikan apa yang terbaik buat Maryam, dan ternyata Maryam mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak diduga, yaitu buah-buah di musim dingin itu ada di musim panas, buah-buah di musim panas ada di musim dingin. Sehingga Nabi Zakaria kemudian ketika melihat wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan ini? Enggak mungkin kamu bisa dapat ini, kok bisa-bisanya? Maka kata Maryam, qalat huwa min indillah, kata Maryam, ini semua dari Allah. Saya enggak ngapa-ngapa, Allah yang kasih saya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Maka ketika melihat keajaiban anak ini, yaitu Maryam yang masih sangat muda, dan fenomena yang Allah Ta'ala berikan, bukan mukjizat, mungkin sebagai kemuliaan dan karamah, kekeramatan Maryam gitu bahasa kita sekarang. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah, disitulah ada kecemburuan Nabi Zakaria, yaitu cemburu dia pengen punya anak. Ini senikmat-nikmatnya saya melihat Maryam sebagai ponakan saya, tetap dia bukan anak saya gitu loh. Saya pengen banget punya anak. Ya mohon maaf nih kalau ada terjemah di sini yang belum punya anak, semoga Allah rezekikan padanya anak, dan yang sudah punya anak semoga Allah Ta'ala berkahi rezekinya juga. Nah di sini ketika kerasa iri, cemburu, pengen punya anak gitu kan, karena udah setua itu nggak punya anak gitu. Maka dia minta da'a rabbah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka dia berkata, wahai Rabbku, karuniakanlah kepada saya dari Engkau ya Allah keturunan yang thayyibah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau maha sami'ud du'a, yaitu mendengar doa ya. Ini kalimat doanya Zakaria ini sebenarnya simple. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, selesai itu. Yaitu konten doa pujian bagi Allah, pujian kepada Allah. Udah gitu itu. Artinya kita itu doa diulang lebih afdol, tapi bukan dipanjangkan dengan spek-spek yang panjang. Lihat bagaimana Nabi Zakaria hanya dengan sifat dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah, yaitu the good offspring, yaitu keturunan yang baik. Lihat. Yang mana kita serahkan kepada Allah, baiknya gimana Allah lebih tahu. Kadang kita itu memberikan spek yang kepanjangan sehingga itu masuk dalam tanatur dan tidak, yaitu berlebihan dalam berdoa. Ya Allah berikan saya anak ini laki-laki. Oke, kalau minta laki-laki silahkan. Tapi speknya nanti yang tinggi, kemudian ganteng, tampan seperti Nabi Yusuf. Kalau misalnya nanti kalau gede jadi insinyur, kalau Masya Allah, ya Allah. Kayak dia lebih tahu daripada Allah Ta'ala tentang apa yang terbaik buat anaknya. Maka dengan simpelnya doa itu dan tawakalnya pada Allah, dijawab sama Allah melalui malaikat. Dan Allah namakan nama anak itu Yahya nanti. Maka kemudian kadang kita itu tahu Allah pasti menjawab. Kadang kita itu tahu ini jawaban Allah. Tetapi betapa kita itu punya akidah, hanya saja kita pengen semakin menancapkan dan meneguhkan akidah itu dengan meminta tanda-tanda dari Allah. Faham gak ikhwan? Kita tahu ini dari Allah, kita tahu ini jawaban Allah, kita tahu ini kekuasaan Allah, tapi kayak kita tuh sebagai manusia tuh pengen nambah kekuatan iman kita, minta sama Allah, ya Allah berikan saya tanda-tandanya. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Wahai Allah, ya Allah, Rabb, bagaimana bisa saya punya anak sementara saya qad balaghani al-kibar, ya saya sudah tua. Wa imraati aqir, istri saya mandul, udah tua, menopause. Logika kan enggak masuk. Tapi dia bukan berarti ini beliau enggak, ya Allah ini bukan jawaban engkau, enggak yakin deh. Enggak gitu, bukan. Cuman engkau pasti jawab, engkau pasti maha benar. Tetapi ya Allah ini kan saya udah tua, istri saya menopause. Maka apa dikatakan saya? Qala kadzalika yaf'allahu, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah Ta'ala kalau mau berbuat terserah Allah gitu, kata malaikat atau kata Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian kata Nabi Zakaria, ya udah supaya lebih diteguhkan lagi, Nabi Zakaria minta sesuatu. Qala rabbi ij'al li ayah. Maka wahai Rabb, ij'al li ayah.
berikan satu ayat, satu tanda akan kepastian jawabanmu. Nah, gitu loh. Lihat ini manusia begini. Dia yakin Allah tuh akan jawab, tapi dia tuh masih pengen dapat kisi-kisi supaya makin yakin itu jawaban. Gitu. Itu manusia seperti itu. Dia yakin, Nabi Zakaria yakin Allah ini jawaban dari Allah. Allah akan berinya anak. Dia yakin sekali. Tapi ada logika yang nggak masuk gitu loh. Dia pengen mengusir logika itu dengan apa? Dengan satu tanda yang membuat dia mantap insya Allah. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta pada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta di surat Baqarah. Perlihatkan kepada saya Allah bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Emang Nabi Ibrahim ragu? Enggak, beliau yakin Allah Maha mampu menghidupkan yang mati. Maka Allah Ta'ala tanya, qala awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah engkau beriman padaku? Qala bala, saya beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi kalbu saya tenang, takut ada syubhat, kalbu saya tenang. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk ini sampai yakin akan Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi Zakaria nanti akan kita teruskan setelah azan insyaallah, sedikit kisahnya insyaallah. Taib. Kembali ke yang tadi tentang puasa bisu ya. Kita kaitkan dengan bagaimana kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Yaitu ketika Allah Ta'ala berikan kepadanya kabar gembira ya. Maka beliau ingin adanya peneguhan untuk dirinya supaya makin percaya dengan jawaban Allah Azza wa Jalla, yaitu minta satu tanda lah. Minta satu tanda. Kita boleh minta sama Allah Ta'ala tanda-tanda untuk meneguhkan kepercayaan kita pada Allah, itu boleh. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau ada suatu masalah atau keinginan, beliau yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan memberi, tapi beliau kemudian meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sebelum saya tidur saya minta, ya Allah, nanti berikan saya suatu mimpi yang merupakan pertanda bahwa saya, itu boleh seperti itu, nggak apa-apa. Jadi meminta kepada Allah misalnya tanda-tanda berupa nanti mimpi atau apa untuk menenangkan hatinya, maka itu nggak masalah. Karena Abdullah bin Umar melakukannya juga. Kemudian kata Nabi Zakaria, qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada saya satu tanda, satu ayat. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Maka tandanya adalah engkau habis ini tidak akan berbicara kepada orang manapun selama 3 hari kecuali hanya dengan ramz, yaitu isyarat dan rumus-rumus. Dengan bahasa biasa engkau enggak bisa selama 3 hari. Itu akan terpenuhi. Itu merupakan tanda dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah Maha benar dengan segala kabar gembiranya. Itu yang menjadi tanda. Namun ketika engkau tidak bisa ngomong kayak gitu, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Enggak boleh dan enggak bisa ngomong ke orang, tapi wajib atasmu untuk zikir kepada Allah banyak-banyak. Jadi untuk zikir bisa, tapi untuk ngomong ke orang lain enggak bisa. Gitu loh. Untuk sabbih bil asyi wal ibkar, ini kan zikir pagi petang. Asyi wal ibkar ini zikir pagi petang. Itu bisa, tapi untuk ngomong ke orang enggak bisa atau enggak boleh. Nah, di sini kemudian menjadi inspirasi bagi sebagian sufi bahwasanya ada puasa bisu. Ya, karena Nabi Zakaria itu pernah melakukannya. Kemudian kalau kita kembali juga ke Maryam alaihissalam, ya, ketika beliau alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Nabi Isa tanpa bapak. Kira-kira Maryam kira-kira Maryam dulu pernah ngerti enggak kalau misalnya dia bakal lahiran? Enggak, orang enggak punya suami. Enggak punya suami, makanya kemudian kan kaget dan bingung kenapa bisa lahiran. Dan orang-orang akan mencelanya dan menyebutnya sebagai pelacur. Makanya orang-orang Yahudi itu anti dengan Maryam ini dan menuduh Maryam ini sebagai pelacur. Dan kemudian anaknya Maryam ini anaknya pelacur. Nauzubillah min dzalik. Karena Yahudi itu sebenarnya anti dengan Kristen. Mereka itu anti-Krist. Ya, kalau sekarang ada istilah anti-Krist, itu kan istilah yang merujuk pada satanisme. Tapi ini sebenarnya dibuat oleh orang-orang Yahudi juga untuk menentang Christianity, ya.
Nah, kemudian ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan kenyataan seperti itu, maka Allah Ta'ala tetap menenangkan Siti Maryam ini sebagai perempuan yang diuji, ya. Maka nanti petunjuknya, di antara petunjuknya adalah kamu kan akan ditanya-tanya sama orang. Fa imma tarayinna, di surat Maryam ayat 326, fa imma tarayinna minal basri ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kalau misal ada orang nanya-nanya nanti, lihat orang, maka katakan ke orang, saya bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, suatu puasa, bernazar untuk puasa, sehingga saya tidak akan berbicara dengan manusia manapun. Ini yang kemudian menjadi dalil bagi orang-orang sufi ini, atau sebagian orang sufi, akan bolehnya puasa bisu. Jadi dalilnya di kisah Nabi Zakaria dan di kisah Siti Maryam setelah lahiran Nabi Isa alaihissalam. Benar nggak kira-kira hal ini? Sementara Abu Bakar ketika ada Zainab binti Al-Muhajir itu haji tapi sambil puasa bisu. Maka kata Abu Bakar, innaha la tahil. Ini tidak halal seperti ini. Hajilah yang benar, nggak usah pakai diam kayak gitu puasa bisu. Bahkan kata Abu Bakar, innahu min amalil jahiliyah, ini termasuk amalan kaum jahiliyah. Taib, gimana kita mengintegrasikan dan mengkompromikan? Kata Abu Bakar ini tidak halal dan ini amalan jahiliyah, tapi di sisi lain Nabi Zakaria melakukannya dan perintah Allah, dan kemudian Maryam juga melakukannya sebagai perintah Allah. Bagaimana kita mengintegrasikan ini gitu loh? Maka jawabannya, pertama, dalam kaidah usul fiqih, syar'u man qablana syar'un lana. Syariat sebelum kita itu juga syariat kita, selama tidak bertentangan dengan syariat kita atau tidak dihapus. Ya, kalau tidak bertentangan maka itu termasuk syariat kita. Kalau dihapus atau bertentangan maka itu bukan syariat kita. Ya, seperti misalnya haji ini. Nabi SAW ketika haji enggak pernah bisu gitu, enggak puasa bisu ketika haji. Tapi di zaman jahiliyah orang-orang Arab itu, mereka ketika umrah atau haji banyak kemudian puasa bisu. Maka ini menjadi trademark amalan jahiliyah ketika itu. Tapi bagaimana terus kemudian Nabi Zakaria dan ini? Yang kedua, jawaban kedua, bahwasanya puasa bisu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu berdasarkan hawa nafsu mereka dan buatan-buatan mereka. Sedangkan puasa bisu yang ada di Nabi Zakaria 3 hari dan juga pada Siti Maryam setelah melahirkan, maka itu dua-duanya perintah Allah langsung. Dan ketiga, jawaban ketiga, ini perintah Allah hanya pada Nabi Zakaria, hanya pada Maryam secara individual, muayyan. Tidak berlaku bagi umat berikutnya atau kaumnya. Enggak, ini cuma orang ini doang yang disuruh. Orang ini doang yang disuruh. Makanya enggak ada riwayat, enggak ada contoh habis lahiran puasa bisu. Coba ada enggak? Kalau emang puasa bisu itu ada, maka konteksnya itu kalau pakai dalil Siti Maryam, harusnya konteksnya sama dong. Maryam alaihissalam setelah melahirkan puasa bisu. Istri antum setelah melahirkan puasa bisu, yang ada antum yang kesel gitu. Dan enggak bakal puasa bisu juga. Ya kan? Jadi konteks beda, di sini syariatnya beda. Dan itu hanya untuk Siti Maryam, hanya untuk Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling absolut adalah, kalau memang tidak pernah dicontohkan sama sekali oleh Nabi, bahkan para sahabat juga nggak pernah satupun dengan ribuan sahabat nggak ada yang kayak itu, maka ini tidak ada dalam Islam. Kalaupun pernah ada di zaman jahiliyah, itu zaman jahiliyah dan diingkari dalam Islam dan tidak dilakukan lagi. Nabi juga dulu nggak pernah melakukan itu. Jadi apa-apa yang di zaman jahiliyah, bahkan yang tadinya baik di zaman jahiliyah, tapi sudah tidak dipakai lagi di zaman Islam setelah ada Rasulullah, maka udah nggak kita pakai lagi. Contoh lain, tahannus atau ta'abbud, yaitu menyendiri di tempat sepi di bulan Ramadan terutama untuk mendekatkan diri kepada Pencipta, kepada Allah Ta'ala. Tahannus itu adalah kebiasaan orang-orang soleh di zaman jahiliyah, bahkan disinyalir itu berasal dari dulunya Nabi Ismail. Nah, tahannus yaitu ta'abbud, yaitu berdiam diri di tempat sepi.
Ini juga dipakai oleh orang-orang atau sebagian orang sufi. Ini dipakai juga nih. Ini aneh, orang-orang sebagian orang sufi ini yang disyariatkan nggak dipakai. Tapi yang udah jadul-jadul dan udah dihapus malah diketolin. Ini karena Anda dulu punya teman-teman seperti ini, subhanallah. Teman-teman Anda seperti ini dulu tuh, teman-teman di Kalimantan ada seperti itu. Berdiam di tempat sepi. Ya, bikin ini kan di hutan itu ketika itu. Ya, bikin saung atau apa di tempat jauh dari keramaian, dan kalau malam tertentu itu ke sana, nggak tahu sana ngapain, mau kesurupan apa nggak tahu dah, itu sendirian di sana. Yaitu katanya riyadhah atau khalwat bahasanya. Riyadhah itu mengolah jiwa, khalwat itu berduaan dengan Allah. Subhanallah, ajaib ini orang-orang ini. Tapi alasannya seperti ini. Dulu Rasulullah SAW itu kan kayak gitu di Gua Hira, gitu kan? Seharusnya jawabannya gampang. Itu kan sebelum apa? Sebelum jadi Rasul, jadi Nabi. Coba setelah pulang ke rumah Khadijah dengan ketakutan, zammiluni, selimuti aku. Apakah beliau balik lagi ke Gua Hira terus nyari-nyari lagi, terus beribadah lagi situ? Enggak. Sampai akhir hayat beliau enggak ada seperti itu lagi. Berarti udah terhapus. Seandainya itu adalah suatu kebaikan di zaman Nabi, setelah Nabi sebagai Rasul, tentu Nabi akan menyuruh, ayo kita ke Gua Hira semua, ayo. Enggak ada satupun sahabat kemudian ke Gua Hira, bahkan ke petilasan aja enggak gitu loh. Ke Gua Hira aja enggak, sekarang touring travel city tour Gua Hira. Ada miniaturnya juga sih sekarang, nggak perlu ke atas capek juga dan nggak boleh juga. Nah, jadi ini dihapus. Maka apa-apa yang dilakukan Nabi bahkan sebelum jadi Nabi atau Rasul dan tidak dilakukan lagi setelah menjadi Nabi Rasul, sudah kita nggak melakukan lagi. Dan jika kita melakukannya, maka kita melakukan kebid'ahan karena syariat sudah sempurna. Puasa bisu gitu, puasa bisu. Bahkan ada juga puasa mutih, yaitu hanya makan yang putih-putih saja, bengkoang, nasi, nggak pakai lauk, masker warna putih dimakan juga mungkin lama-lama. Apalagi coba yang putih. Subhanallah. Jadi nggak mau makan yang berwarna. Ini malah justru lebih dekat kepada ajaran mungkin orang Buddha yang melakukannya, atau orang mana itu agama lain yang melakukan kita. Puasa bisu, puasa mutih dan sini udah nggak ada lagi kita seperti itu, dan nggak boleh. Yang puasa beneran Senin Kemisnya aja nggak diamalkan. Ya, yang puasa beneran aja yang syar'i nggak diamalkan, tapi ini justru mengamalkan yang tidak ada dalam Islam. Ya begitu. Jadi ini tidak bisa disamakan dengan bagaimana Nabi Zakaria dan juga Siti Maryam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.